Halo semuanya, saya Christine. Hari ini, saya akan membacakan sepucuk surat yang ditulis oleh Yushin kepada sahabatnya, Noyi. Dalam surat tersebut, dia menceritakan pengalaman yang dialaminya setelah diberhentikan dari tugasnya. Setelah diberhentikan, dia ditugaskan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan administrasi di gereja. Karena kehilangan kedudukannya, dia merasa tidak rela dan menjadi pasif, bahkan tidak lagi memiliki semangat untuk menjalankan tugasnya. Melalui pembacaan firman Tuhan, dia mulai memiliki sedikit pemahaman tentang keadaannya sendiri. Selanjutnya, mari kita membaca surat ini bersama-sama dan melihat bagaimana dia berhasil keluar dari keadaan yang negatif tersebut. Kepada Noyi, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Dalam surat terakhirmu, kau menyebutkan bahwa kau tidak lagi melaksanakan tugas penyiraman, tetapi telah ditugaskan untuk urusan umum oleh para pemimpin. Kau merasa bahwa tugas ini tidak dapat membuatmu menonjol atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, sehingga kau bersikap menentang dan tidak mau bekerja sama. Aku ingin tahu, apakah keadaanmu sudah membaik akhir-akhir ini? Aku juga pernah mengalami keadaan seperti itu sebelumnya. Kemudian, melalui membaca firman Tuhan, aku memperoleh pemahaman tentang watak rusakku dalam mengejar reputasi dan status, serta memperbaiki pandangan keliruku tentang tugas-tugas. Sehingga, aku pun mulai melaksanakan tugasku dengan tekun. Kali ini, aku menulis surat untuk menceritakan pengalamanku. Dan kuharap ini bisa sedikit membantumu. Pada bulan Oktober 2021, ketika aku mulai menjadi pemimpin, selarut apapun aku menyelesaikan pekerjaanku setiap hari, aku tetap membaca firman Tuhan. Kupikir, asalkan aku memahami lebih banyak kebenaran dan dapat menyelesaikan semua masalah yang kutemui, saudara-saudari pasti akan menganggapku tinggi ketika mereka melihat bahwa aku memiliki kenyataan kebenaran. Setengah tahun kemudian, karena kualitasku yang buruk, fokusku yang besar pada harga diri dan status, serta sering dikekang oleh watak rusakku, aku gagal mencapai hasil yang baik dalam tugasku, dan aku pun diberhentikan. Para pemimpin mengatur agar aku membantu saudara-saudari dengan masalah komputer sesuai dengan keahlianku. Pada waktu itu, keadaan yang kuperlihatkan mirip denganmu. Kupikir, ini hanyalah tugas yang tidak mencolok, yang membutuhkan kerja fisik, dan tidak akan ada yang tahu sebanyak apapun yang kulakukan. Melalui membaca firman Tuhan, aku menyadari bahwa ada maksud Tuhan dalam pengalihan tugas, dan aku harus tunduk serta menerimanya. Namun, aku masih tidak bisa berhenti berpikir. Tidak ada perkembangan di masa depan jika bekerja di urusan umum. Entah sebaik apapun aku melakukannya, aku tidak akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Lebih baik menjadi seorang pemimpin, di mana posisinya lebih tinggi dan lebih bergengsi. Meskipun aku melaksanakan tugasku, aku tidak pernah bisa mengerahkan semangat yang besar. Terutama ketika aku mendengar bahwa pendatang baru, Saudari Chow Ting, terpilih sebagai pemimpin karena memiliki kualitas yang baik dan membuat kemajuan yang cepat. Aku merasa sangat kesal. Meskipun kemampuanku sedikit kurang dalam menyelesaikan masalah, seharusnya aku lebih baik daripada pendatang baru. Karena pendatang baru sudah menjadi pemimpin.
mengapa aku masih ditugaskan di urusan umum? Apa yang akan saudara-saudari pikirkan tentangku? Suatu hari, para pemimpin datang ke pertemuan, dan aku berada di ruangan lain untuk membantu mengatasi masalah komputer. Aku mendengar para pemimpin bersekutu tentang pembinaan orang, mengatakan bahwa ada orang yang meskipun baru percaya kepada Tuhan selama beberapa tahun, tetapi mereka punya kualitas yang baik dan lebih mengejar kebenaran. Jadi mereka layak untuk dibina. Di sisi lain, ada orang yang baru menunjukkan sedikit kemajuan, sekalipun sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, dan kualitas mereka juga buruk, sehingga mereka tidak layak untuk dibina. Mendengar ini membuat hatiku sangat pedih, dan kupikir, apa aku bukan tipe orang yang tidak layak untuk dibina? Sepertinya, aku hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan urusan umum, tanpa kesempatan untuk menonjol. Setelah beberapa saat, seorang pemimpin menutup pintu, dan aku merasa makin tertekan sambil berpikir, sebelumnya, ketika aku menjadi pemimpin, para pemimpin tingkat atas juga mengadakan pertemuan untuk bersekutu dengan kami. Dan aku adalah salah satu dari orang-orang yang dibina. Namun sekarang, aku di sini hanya untuk menangani masalah komputer. Hanya pekerja yang mengerahkan tenaga fisik dan mengerjakan urusan tetek bengek. Aku juga memikirkan bahwa para pemimpin gereja yang menghadiri pertemuan itu semuanya mengenalku. Dan aku bertanya-tanya, apa yang mereka pikirkan tentangku jika mereka tahu bahwa aku sekarang melaksanakan tugas ini? Makin aku memikirkannya, aku menjadi makin tertekan. Ketika tiba waktunya untuk menjelaskan kepada mereka cara menggunakan komputer setelah memperbaiki masalahnya, aku sama sekali tidak ingin pergi ke sana. Aku merasa seperti pekerja kasar yang tidak setara dengan mereka. Lama aku mondar-mandir di ruangan, sebelum akhirnya dengan enggan menghampiri mereka untuk berbicara. Ketika aku kembali, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku berpikir bahwa sebaik apapun aku bekerja, tidak akan ada yang tahu dan menjunjung tinggi diriku. Apa gunanya mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga? Sebaiknya, kulakukan sebisaku saja. Setelah itu, aku berhenti mencurahkan segenap hati dalam tugasku. Setiap kali saudara-saudari mengajukan pertanyaan kepadaku, aku menjawab tanpa memikirkannya dengan cermat. Dan aku juga tidak menyimpulkan masalah atau penyimpangan dalam pekerjaanku. Aku juga tidak berfokus untuk mempelajari keterampilan dan tidak ingin meluangkan waktu serta tenaga untuk meneliti. Hanya puas dengan menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Pada saat itu, karena tidak terbeban dalam tugasku, saat malam tiba, aku sudah mulai mengantuk. Kemudian, aku menyadari bahwa keadaanku tidak benar. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, meminta Dia membimbingku untuk mengenali masalahku. Dalam pencarianku, aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Di rumah Tuhan selalu ada pembicaraan tentang menerima amanat Tuhan dan melaksanakan tugas dengan semestinya. Jadi, bagaimana munculnya tugas? Secara garis besar, tugas muncul sebagai hasil dari pekerjaan pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Secara spesifik,
saat pekerjaan pengelolaan Tuhan dilaksanakan di antara umat manusia, berbagai jenis pekerjaan muncul, dan semuanya menuntut orang untuk melakukan bagian mereka dan memenuhinya. Dengan cara ini, muncullah tanggung jawab dan misi manusia, dan tanggung jawab serta misi ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Apapun tugasmu, jangan membedakan antara tugas yang tinggi dan rendah. Misalkan engkau berkata, "Meskipun tugas ini adalah amanat dari Tuhan dan merupakan pekerjaan rumah Tuhan, jika aku melakukannya, orang-orang mungkin akan memandang rendah diriku. Orang-orang lain dapat melakukan pekerjaan yang membuat mereka menonjol. Aku telah diberi tugas ini yang tidak membuatku menonjol tetapi membuatku berupaya keras di balik layar. Ini tidak adil. Aku tidak akan melaksanakan tugas ini. Tugasku haruslah sebuah tugas yang membuatku menonjol di depan orang lain dan memungkinkanku untuk menjadi terkenal. Dan sekalipun aku tidak terkenal atau menonjol, aku harus mendapatkan manfaat darinya dan merasa nyaman secara fisik. Apakah ini sikap yang bisa diterima? Bersikap pilih-pilih artinya tidak menerima bahwa hal itu adalah dari Tuhan. Artinya membuat pilihan sesuai preferensimu sendiri. Ini artinya tidak menerima tugasmu. Artinya menolak tugasmu yang adalah perwujudan dari pemberontakanmu terhadap Tuhan. Sikap pilih-pilih seperti itu dicemari oleh preferensi dan keinginan pribadimu. Ketika engkau mempertimbangkan harga diri dan statusmu, kepentinganmu sendiri, dan hal-hal semacam itu, sikapmu terhadap tugasmu bukanlah sikap ketundukan. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa apapun tugas yang dilaksanakan seseorang, itu adalah misi dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang namanya tugas yang tinggi atau rendah. Jika seseorang mengategorikan tugas sebagai tinggi dan rendah, serta hanya ingin melaksanakan tugas yang membuatnya menonjol, sementara menghindari tugas lainnya, ini adalah penolakan terhadap tugas dan menunjukkan tidak adanya ketundukan yang tulus kepada Tuhan. Saat merenungkan diriku berdasarkan firman Tuhan, aku menyadari bahwa diriku memperlakukan tugas berdasarkan kesukaan pribadi. Selalu ingin melaksanakan tugas yang lebih menonjol. Saat memikirkan kembali masa ketika aku menjadi pemimpin, agar dihormati oleh para pemimpin tingkat atas dan mendapatkan rasa hormat dari saudara-saudari, aku berusaha keras dan melaksanakan tugasku dengan penuh semangat. Namun, ketika harus melakukan pekerjaan urusan umum, aku merasa diriku hanya mengerahkan tenaga fisik dan peranku tidaklah penting. Aku melihat jenis tugas ini statusnya lebih rendah, merasa tidak ada kesempatan untuk menonjol, yang membuatku merasa tidak termotivasi dalam melaksanakan tugasku. Terutama ketika aku mendengar pemimpin mengatakan bahwa beberapa orang yang sudah lama percaya dengan kualitas yang buruk dan kemajuan yang lambat tidak berharga untuk dibina. Aku merasa bahwa diriku bahkan lebih tidak layak daripada para pendatang baru dan hanya dapat menangani beberapa pekerjaan urusan umum. Ini membuatku merasa sangat putus asa dan kehilangan motivasi untuk melaksanakan tugasku. Aku tidak mencurahkan hatiku pada apa yang seharusnya kulaksanakan, yang menimbulkan sejumlah kerugian dalam tugasku. Kemudian,
Aku berpikir bahwa tugas adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan entah itu tugas yang menonjol atau tidak, aku harus menerimanya dari Tuhan dan tunduk. Serta memenuhi tanggung jawab yang harusnya kutanggung. Namun, karena aku merasa sudah kehilangan citra dan keinginanku untuk mendapatkan status tidak terpenuhi, aku mulai merasa menentang, beralasan, bersikap negatif, dan bermalas-malasan dalam bekerja. Aku tidak berusaha keras untuk memikirkan secara mendalam dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam tugasku, serta tidak meneliti atau mempelajari keterampilan yang diperlukan. Akibatnya, aku tidak bisa menyelesaikan beberapa masalah sendiri, sehingga menambah beban kerja saudara-saudari yang bekerja sama denganku. Fokusku pada reputasi dan status terlalu kuat. Aku hanya memedulikan kesombongan, harga diri, dan kepentinganku sendiri, bahkan sampai menunda pekerjaan gereja. Aku menyadari bahwa diriku tidak memiliki ketaatan terhadap pengalihan tugas-tugasku, dan sama sekali tidak memiliki hati nurani atau nalar. Lalu, aku membaca bagian lain dari firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Bagi antikristus, reputasi dan status bukanlah tuntutan tambahan, apalagi hal-hal lahiriah bagi mereka yang dapat mereka abaikan. Reputasi dan status adalah bagian dari natur para antikristus. Kedua hal tersebut ada di dalam tulang mereka, dalam darah mereka, yang sudah menjadi bawaan lahiriah mereka. Para antikristus tidak acuh tak acuh apakah mereka memiliki reputasi dan status atau tidak. Ini bukanlah sikap mereka. Lantas, apa sikap mereka terhadap kedua hal ini? Reputasi dan status berkaitan erat dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan keadaan mereka sehari-hari, dengan apa yang mereka kejar setiap hari. Bagi antikristus, status dan reputasi adalah hidup mereka. Bagaimanapun cara mereka hidup, di lingkungan manapun mereka tinggal, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kejar, apapun tujuan mereka, apapun arah hidup mereka, semuanya berpusat pada memiliki reputasi yang baik dan status yang tinggi. Dan tujuan ini tidak berubah. Mereka tak pernah mampu melepaskan hal-hal semacam ini. Inilah wajah para antikristus yang sebenarnya dan esensi mereka. Seandainya engkau menempatkan mereka di hutan primer, jauh di pedalaman pegunungan, mereka tetap tidak akan melepaskan pengejaran mereka akan reputasi dan status. Engkau dapat menempatkan mereka di antara kelompok orang manapun, dan satu-satunya yang mereka pikirkan tetaplah reputasi dan status. Meskipun para antikristus percaya kepada Tuhan, mereka menyetarakan pengejaran akan reputasi dan status dengan iman kepada Tuhan, dan menempatkan kedua hal ini pada kedudukan yang sama. Itu berarti, pada saat mereka menempuh jalan iman kepada Tuhan, mereka juga mengejar reputasi dan status mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa di dalam hati para antikristus, pengejaran akan kebenaran dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah pengejaran akan reputasi dan status, dan pengejaran akan reputasi dan status juga adalah pengejaran akan kebenaran. Memperoleh reputasi dan status berarti memperoleh kebenaran dan hidup. Jika mereka merasa bahwa mereka belum memperoleh ketenaran,
keuntungan, atau status, bahwa tak seorang pun mengagumi dan menghormati mereka atau mengikuti mereka, mereka akan merasa sangat kecewa. Mereka menganggap tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan, itu tidak bernilai, dan di dalam hatinya mereka bertanya-tanya, apakah aku telah gagal karena percaya kepada Tuhan dengan cara seperti ini? Apakah tidak ada harapan bagiku? Mereka seringkali memperhitungkan hal-hal semacam itu di dalam hatinya. Mereka memperhitungkan bagaimana mereka dapat memiliki kedudukan di rumah Tuhan, bagaimana mereka dapat memiliki reputasi yang tinggi di gereja, bagaimana mereka dapat membuat orang mendengarkan ketika mereka berbicara, dan memuji mereka ketika mereka bertindak, bagaimana mereka dapat membuat orang mengikuti mereka dimanapun mereka berada, dan bagaimana mereka dapat memiliki suara yang berpengaruh di gereja, serta memiliki ketenaran, keuntungan, dan status. Mereka sangat berfokus pada hal-hal semacam itu di dalam hati mereka. Semua ini adalah hal-hal yang dikejar oleh orang-orang semacam itu. Mengapa mereka selalu mementingkan hal-hal semacam itu? Setelah membaca firman Tuhan, setelah mendengarkan khotbah, apakah mereka benar-benar tidak memahami semua ini? Apakah mereka benar-benar tidak mampu mengenali semua ini? Apakah firman Tuhan dan kebenaran benar-benar tidak mampu mengubah gagasan, ide, dan pendapat mereka? Sama sekali tidak. Masalahnya terletak pada diri mereka. Itu sepenuhnya karena mereka tidak mencintai kebenaran, karena di dalam hatinya mereka muak akan kebenaran, dan akibatnya mereka sama sekali tidak menerima kebenaran. Di mana hal ini ditentukan oleh esensi natur mereka. Firman Tuhan menyingkapkan bahwa para antikristus itu menganggap reputasi dan status sebagai hidup mereka. Apapun tugas yang mereka laksanakan atau di antara siapapun, pikiran mereka selalu demi reputasi dan status. Jika mereka tidak mendapatkan rasa hormat dan rasa kagum dari orang lain, mereka merasa hidup mereka tidak berharga. Saat merenungkan hal ini, bukankah pandanganku tentang pengejaran sama dengan antikristus? Sejak kecil, aku sudah dipengaruhi oleh racun iblis, seperti manusia membutuhkan harga dirinya, seperti pohon membutuhkan kulitnya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Aku telah menjadikan pengejaran reputasi dan status sebagai tujuan hidupku. Ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain dalam apapun yang kulakukan. Ketika aku masih di sekolah, aku sempat iri dengan mereka yang memegang jabatan resmi dan berwibawa. Karena aku percaya bahwa mereka dihargai oleh orang-orang kemanapun mereka pergi. Aku berpikir bahwa menjadi orang seperti itu membuat hidupku berharga, jadi aku belajar dengan giat. Berharap bahwa usahaku akan menghasilkan pekerjaan yang baik di masa depan dan membuatku dihormati oleh orang lain. Setelah aku mulai percaya kepada Tuhan, pandanganku tentang pengejaran tetaplah sama. Ketika aku menjadi seorang pemimpin, sesibuk apapun tugasku, aku akan membaca firman Tuhan dengan tujuan memperlengkapi diriku dengan lebih banyak kebenaran untuk menyelesaikan masalah saudara-saudari, sehingga aku memperoleh rasa hormat dari mereka. Selama pertemuan, aku terus memikirkan cara bersekutu
agar saudara-saudari tidak meremehkanku. Karena niatku salah dan keadaanku yang buruk, hal itu memengaruhi efektivitas pertemuan. Ketika melakukan pekerjaan urusan umum, aku masih mengikuti cara lama. Karena aku takut diremehkan, setelah menyelesaikan masalah komputer untuk para pemimpin, aku bahkan tidak berani menghadapi sesuatu yang sederhana, seperti mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka, dan aku merasa hatiku sangat tertekan. Setelah itu, aku menjadi sangat pasif dalam tugas-tugasku, yang juga memengaruhi pekerjaan. Aku menyadari bahwa tugas apapun yang kulaksanakan, pikiran dan niatku adalah untuk reputasi dan statusku sendiri. Bukankah ini mengikuti jalan antikristus? Sudah jelas bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku tidak memiliki kenyataan kebenaran. Kualitasku buruk dan watak rusakku cukup parah. Alih-alih dengan jujur dan rendah hati melaksanakan tugasku, aku terus-menerus memedulikan harga diri dan statusku sendiri. Ketika aku tidak mendapatkan hal-hal tersebut, aku menjadi negatif dan tertekan, serta kehilangan motivasi dalam tugasku. Reputasi dan status benar-benar mengikatku begitu erat, serta mendominasi kehidupan sehari-hariku. Dalam segala hal yang kulakukan, aku menginginkan rasa hormat dan pengakuan dari orang lain. Sungguh, sangat menyakitkan hidup seperti ini. Tuhan telah memberiku kesempatan untuk melaksanakan tugasku, sehingga aku dapat mengejar kebenaran dan mencapai perubahan watak dalam melaksanakan tugasku. Namun, aku telah gagal melaksanakan tugasku dengan sungguh-sungguh dan tidak berusaha mengejar kebenaran, selalu mencari reputasi dan status untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Ketika aku kehilangan citra atau status, aku melampiaskannya pada tugasku dan melaksanakan tugasku tanpa tanggung jawab. Ini adalah pemberontakan dan penentangan terhadap Tuhan. Sekarang, aku menyadari dengan jelas bahwa mengejar ketenaran, keuntungan, dan status secara membabi buta benar-benar sangat berbahaya. Setiap kali ketenaran, keuntungan, atau statusku terancam, aku akan bersikap menentang dan mengeluh, menjadi pasif dan negatif dalam tugasku yang menyebabkan kerugian dalam pekerjaan. Jika aku terus mengejar dengan keras kepala seperti ini, pada akhirnya aku hanya akan dibenci dan ditolak serta disingkirkan oleh Tuhan. Noi, apa kau tahu? Ketika aku menyadari hal ini, aku merasa takut dan berpikir, aku tidak bisa terus mengejar di jalan yang salah. Aku harus sepenuhnya menghargai kesempatan yang telah Tuhan berikan kepadaku untuk melaksanakan tugasku. Aku membaca bagian lain dari firman Tuhan yang memberiku sejumlah pemahaman tentang cara menentukan posisiku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau berpikir bahwa kualitasmu sangat buruk dan engkau tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran, apapun yang kau lakukan, jangan biarkan ambisi dan keinginanmu menguasai dirimu, dan jangan berusaha mengejar untuk menjadi pejabat di gereja, untuk menjadi pemimpin gereja. Menjadi pemimpin tidaklah semudah itu. Jika engkau bukan orang yang jujur dan tidak mencintai kebenaran, begitu engkau menjadi pemimpin,
engkau akan menjadi antikristus atau pemimpin palsu. Jika engkau merasa terbeban dengan pekerjaan gereja dan ingin terlibat di dalamnya, ini bagus. Tetapi engkau harus merenungkan apakah engkau memahami kebenaran, apakah engkau mampu mempersekutukan kebenaran untuk menyelesaikan masalah, apakah engkau dapat benar-benar tunduk pada pekerjaan Tuhan, dan apakah engkau mampu melakukan pekerjaan gereja dengan benar, sesuai dengan pengaturan kerja. Jika engkau memenuhi kriteria ini, engkau dapat mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin atau pekerja. Yang kumaksud dengan mengatakan ini adalah bahwa paling tidak, orang harus memiliki kesadaran akan dirinya. Pertama-tama lihatlah apakah engkau mampu mengidentifikasi berbagai jenis orang, apakah engkau mampu memahami kebenaran dan melakukan segala sesuatu sesuai prinsip. Jika engkau memenuhi persyaratan ini, engkau cocok untuk menjadi pemimpin atau pekerja. Jika engkau tidak mampu menilai dirimu sendiri, engkau dapat bertanya kepada orang-orang di sekitarmu yang akrab denganmu atau dekat denganmu. Jika mereka semua mengatakan bahwa engkau tidak memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin, dan bahwa hanya melakukan pekerjaanmu saat ini dengan baik sudah cukup baik, maka engkau harus segera mengenal dirimu sendiri. Karena engkau berkualitas buruk, jangan habiskan seluruh waktumu selalu ingin menjadi pemimpin. Lakukan saja apa yang bisa kau lakukan, laksanakan tugasmu dengan semestinya, dengan sikap rendah hati, sehingga pikiranmu bisa menjadi tenang. Ini juga bagus. Dan jika engkau mampu menjadi seorang pemimpin, jika engkau benar-benar memiliki kualitas dan bakat seperti itu, jika engkau memiliki kemampuan kerja dan memiliki perasaan terbeban, maka engkau adalah jenis orang berbakat yang diperlukan di rumah Tuhan, dan engkau pasti akan dipromosikan dan dibina. Tapi ada waktu Tuhan dalam segala hal. Keinginan ini, keinginan untuk dipromosikan, bukanlah ambisi, tetapi engkau harus memiliki kualitas dan memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin. Jika engkau berkualitas buruk, tetapi masih menghabiskan seluruh waktumu untuk selalu ingin menjadi pemimpin, atau mengambil tugas penting tertentu, atau bertanggung jawab atas pekerjaan secara keseluruhan, atau melakukan sesuatu yang memungkinkanmu untuk menonjolkan diri, maka kuberitahukan kepadamu. Ini adalah ambisi. Ambisi dapat mendatangkan malapetaka, jadi engkau harus berwaspada terhadapnya. Semua orang berkeinginan untuk maju, dan semua orang mau berusaha untuk mencapai kebenaran, dan ini bukan suatu masalah. Sebagian orang memiliki kualitas, memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin, dan mampu berusaha untuk mencapai kebenaran, dan ini adalah hal yang baik. Yang lain tidak berkualitas, jadi mereka harus berpegang pada tugas mereka sendiri, melaksanakan tugas yang ada di depan mereka dengan baik, dan melaksanakannya berdasarkan prinsip dan sesuai dengan persyaratan rumah Tuhan. Bagi mereka, itu lebih baik, lebih aman, dan lebih realistis. Noyi, bukankah kau juga telah mendapatkan beberapa hal dari membaca bagian firman Tuhan ini? Aku memahami dari bagian ini bahwa jika seseorang memiliki kualitas dan kemampuan kerja, serta memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin, rumah Tuhan pasti akan mempromosikan dan membinanya. Namun, jika seseorang memiliki kualitas yang buruk,
dan tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Meskipun dia menjadi pemimpin, dia tidak akan dapat melakukan pekerjaan nyata dan pasti akan membawa kerugian bagi pekerjaan gereja. Aku selalu berpikir bahwa menjadi seorang pemimpin akan membuatku dihargai oleh orang lain. Tetapi aku tidak pernah merenungkan, apakah aku benar-benar memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin? Saat teringat masa-masa aku menjadi pemimpin, aku tidak dapat melihat dengan jelas atau menyelesaikan masalah yang muncul dalam tugas saudara-saudari. Ketika ada banyak tugas, aku tidak dapat mengelola semuanya sekaligus, dan bahkan tidak dapat melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab utamaku dengan baik. Selain itu, aku terlalu peduli dengan statusku, tidak berfokus pada pencarian prinsip-prinsip kebenaran dalam melaksanakan tugasku, dan selalu memikirkan bagaimana aku harus bersekutu agar dihormati oleh saudara-saudari. Hatiku tidak bisa benar-benar berkomitmen pada tugas itu, dan tidak ada hasil yang didapat dari melaksanakannya. Para pemimpin tingkat atas telah mengalihkan tugasku sesuai dengan prinsip-prinsip yang akan bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan menjadi perlindungan bagiku. Sekarang, tugas yang kulaksanakan melibatkan pengetahuan tentang beberapa keterampilan teknis. Aku dapat menguasai keterampilan ini dan memberikan kontribusi untuk tugas ini. Tugas ini cocok untukku. Seperti yang Tuhan firmankan, sebagian orang memiliki kualitas, memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin, dan mampu berusaha untuk mencapai kebenaran. Dan ini adalah hal yang baik. Yang lain tidak berkualitas, jadi mereka harus berpegang pada tugas mereka sendiri, melaksanakan tugas yang ada di depan mereka dengan baik, dan melaksanakannya berdasarkan prinsip dan sesuai dengan persyaratan rumah Tuhan. Bagi mereka, itu lebih baik, lebih aman, dan lebih realistis. Benar. Bagi mereka yang memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, dipromosikan dan dibina oleh rumah Tuhan adalah hal yang baik, karena mereka bisa menerima lebih banyak pelatihan, memasuki berbagai aspek prinsip-prinsip kebenaran, dan menggunakan pengalaman nyata mereka untuk membantu saudara-saudari, yang merupakan hal yang baik bagi pekerjaan gereja. Bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, mereka harus melaksanakan tugas yang mampu mereka lakukan dengan teguh dan baik, dan mereka juga dapat masuk ke dalam kenyataan kebenaran, serta memiliki kesempatan untuk diselamatkan pada akhirnya. Saat menyadari hal ini, aku menjadi sedikit lebih memahami maksud Tuhan. Tuhan mengatur lingkungan seperti itu untuk membantuku mendapatkan pemahaman yang akurat tentang diriku. Aku harus menemukan posisi yang tepat dan melaksanakan tugasku dengan cara yang membumi. Ini adalah hal yang paling penting, dan inilah nalar yang seharusnya kumiliki. Aku membaca bagian lain dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Semua orang setara di hadapan kebenaran. Mereka yang dipromosikan dan dibina tidak jauh lebih baik daripada yang lain. Semua orang telah mengalami pekerjaan Tuhan selama waktu yang kurang lebih sama. Mereka yang belum dipromosikan atau dibina juga harus mengejar kebenaran saat melaksanakan tugasnya. Tak seorang pun boleh merampas hak orang lain untuk mengejar kebenaran. Beberapa orang lebih bersemangat dalam mengejar kebenaran dan memiliki kualitas tertentu sehingga mereka dipromosikan dan dibina.
Ini karena kebutuhan yang dituntut oleh pekerjaan rumah Tuhan. Jadi, mengapa rumah Tuhan memiliki prinsip semacam itu untuk mempromosikan dan memakai orang? Karena ada perbedaan dalam kualitas dan karakter orang, dan setiap orang memilih jalan berbeda. Ini mengarah pada hasil yang berbeda dalam iman orang kepada Tuhan. Mereka yang mengejar kebenaran akan diselamatkan dan menjadi umat kerajaan, sedangkan mereka yang sama sekali tidak menerima kebenaran, yang tidak setia dalam melaksanakan tugasnya, akan disingkirkan. Rumah Tuhan membina dan memakai orang berdasarkan apakah mereka mengejar kebenaran atau tidak, dan apakah mereka setia dalam melaksanakan tugasnya atau tidak. Apakah ada perbedaan dalam hierarki berbagai orang di rumah Tuhan? Untuk saat ini, tidak ada hierarki dalam kaitannya dengan berbagai jabatan, nilai, status, atau kedudukan orang. Setidaknya selama kurun waktu, ketika Tuhan bekerja untuk menyelamatkan dan membimbing manusia, tidak ada perbedaan antara berbagai pangkat, jabatan, nilai, atau status orang. Satu-satunya yang berbeda adalah dalam hal pembagian kerja dan peran tugas yang dijalankan. Tentu saja, selama kurun waktu ini, ada pengecualian, yakni beberapa orang dipromosikan dan dibina untuk melakukan beberapa pekerjaan khusus, sementara beberapa orang tidak menerima kesempatan seperti itu karena berbagai alasan, seperti adanya masalah dengan kualitas atau lingkungan keluarga mereka. Namun, apakah Tuhan tidak menyelamatkan mereka yang belum menerima kesempatan seperti itu? Tidak seperti itu. Apakah nilai dan kedudukan mereka lebih rendah daripada orang lain? Tidak. Setiap orang sama di hadapan kebenaran. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mengejar dan mendapatkan kebenaran, dan Tuhan memperlakukan setiap orang secara adil dan sewajarnya. Dengan membaca firman Tuhan, aku menyadari bahwa semua orang itu sama di hadapan kebenaran. Di rumah Tuhan, orang dinilai berdasarkan kualitas, karakter, dan pengejaran kebenaran mereka untuk menentukan apakah mereka dapat dibina. Tidak ada perbedaan hierarki antara mereka yang dipromosikan dan dibina dengan mereka yang tidak. Satu-satunya perbedaan adalah pembagian kerja setiap orang. Namun, kupikir menjadi pemimpin memiliki status yang lebih tinggi, seperti seorang pejabat, sementara melakukan pekerjaan urusan umum memiliki status yang lebih rendah, seperti pekerja kasar. Aku mengukur tugas-tugas di rumah Tuhan dengan perspektif duniawi, yang sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengoreksi pandanganku yang keliru. Di rumah Tuhan, terlepas dari tugas yang dilaksanakan seseorang, Tuhan membekali manusia dengan kebenaran yang sama, dan Tuhan juga memberikan kesempatan yang sama kepada manusia untuk mendapatkan kebenaran. Tuhan tidak melihat tugas apa yang dilaksanakan seseorang. Dia melihat apakah mereka mengejar kebenaran atau tidak. Bahkan jika kualitas seseorang buruk, asalkan hatinya benar dan dia dapat tunduk pada pengaturan Tuhan, serta menerapkan sebanyak yang dia pahami, Tuhan akan tetap mencerahkan dan menuntunnya. Aku teringat akan saudari Hailun, rekan kerjaku dalam bertugas. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tetapi dia merasa terbeban dalam tugasnya. Dia segera mempelajari keterampilan apapun yang diperlukan dan siap menerima serta tunduk pada setiap penugasan untuk mengatasi masalah, dimanapun tempatnya. Hailun mencurahkan segenap hati dalam tugasnya, sehingga
dia menerima pencerahan dan bimbingan Roh Kudus, dan tugasnya pun membuahkan hasil. Watak Tuhan itu benar. Dia tidak menunjukkan pilih kasih. Asalkan seseorang dengan tulus mengejar kebenaran, dia dapat memperolehnya, apapun tugas yang dia laksanakan. Setelah menyadari hal ini, aku merasa lebih tenang. Aku memahami bahwa dalam melaksanakan tugasku, aku harus fokus mengejar kebenaran daripada memedulikan status. Noi, aku sekarang bisa tunduk dalam melakukan pekerjaan urusan umum dan telah memetik beberapa pelajaran. Sebelumnya, aku bersikap negatif dan malas-malasan, serta tidak terbebani dalam melaksanakan tugasku. Tidak berusaha keras berpikir untuk menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Sekarang, sudah jauh lebih baik. Aku fokus untuk menemukan penyimpangan dalam tugasku dan secara proaktif bekerja untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya, aku tidak proaktif dalam mempelajari keterampilan teknis, tidak mencurahkan waktu dan tenaga untuk meneliti keterampilan yang lebih rumit. Sekarang, aku bersedia mempelajari keterampilan teknis yang diperlukan untuk tugasku. Meskipun aku masih menghadapi beberapa kesulitan, aku tidak lagi memperlakukannya dengan watak rusak seperti sebelumnya. Aku telah belajar banyak keterampilan teknis melalui doa dan bersandar kepada Tuhan. Sebelumnya, aku menganggap membantu saudara-saudari yang mengalami masalah komputer hanya sebagai tugas. Sekarang, aku secara sadar fokus pada jalan masuk kehidupanku. Ketika aku memperlihatkan watak rusak dalam tugasku, aku dapat mencari firman Tuhan untuk mengatasi masalahku dan memperbaiki keadaanku yang salah. Ketika aku melihat pendatang baru menjadi pemimpin, aku tidak lagi merasa terganggu. Aku bisa menghadapinya dengan tenang dan tepat. Aku menyadari betapa pentingnya memiliki hati yang jujur dalam melaksanakan tugas. Apapun tugas yang dilaksanakan seseorang, jika dia memiliki hati yang murni dan tunduk dan melakukan yang terbaik, dia dapat menerima pencerahan dan bimbingan Tuhan, serta akan mendapatkan banyak hal dari tugasnya. Noi, setelah membaca ini, apa kau sudah mendapatkan beberapa jalan penerapan untuk dirimu sendiri? Baiklah, hanya itu yang bisa kusampaikan kali ini. Kuharap pengalamanku kali ini dapat membantumu dan akan segera membimbingmu dalam mengatasi keadaan negatifmu, sehingga kau dapat memperlakukan tugas-tugasmu dengan hati yang jujur dan tidak mengecewakan hati dan usaha yang telah Tuhan curahkan bagi kita. Jangan ragu untuk membalas suratku dan membagikan wawasan atau pemahaman yang kau miliki. Temanmu, Yusun. Surat ini telah selesai dibacakan. Pengalaman saudari ini juga membuat saya memahami bahwa tidak ada tugas yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di hadapan kebenaran, semua orang setara. Apapun tugas yang kita jalankan, selama kita mengejar kebenaran dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh banyak manfaat. Itulah kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.